sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku puji Engkau Yesus, ku sembah Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, sebab kebajikan, kemurahan belaka itu yang mengikuti aku seumur hidupku. Lewat pujian ini pernyataan kami bahwa sungguh hidup kami, hidup yang melihat berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih, hari yang baru Tuhan sediakan, berkat yang baru tersedia buat kami. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, berfirman buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Shalom, saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kembali pagi ini kita ada dalam morning devotion. Kita mau merenungkan firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 23. 1 Raja-Raja yang 10 pasal 10 ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Siapa yang tidak tahu Raja Salomo? Raja pengganti ayahnya yaitu Daud. Saudara, Salomo adalah raja ketiga Israel setelah Saul, Daud, dan Salomo. Dan di waktu Salomo lah
Allah melakukan banyak hal. Salomo sangat diberkati Tuhan. Pada zaman Salomo juga dibangun bait Allah. Bagaimana dia memiliki kemegahan, kerajaannya luar biasa diberkati. Bahkan kekayaannya, dikatakan firman Tuhan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Kita tahu Salomo adalah raja yang memiliki hikmat melebihi dari semua raja-raja. Bahkan bukan hanya hikmat, Tuhan limpahkan juga kekayaan, Tuhan limpahkan juga kejayaan yang luar biasa buat Salomo. Karena memang waktu Tuhan kasih waktu buat Salomo, apa yang kamu minta, aku akan memberikan. Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta jabatan tahta, bahkan kehormatan sekalipun. Yang Salomo minta hanya hikmat. Ternyata waktu Salomo minta hikmat, Tuhan berikan juga bonus, saudara. Makanya kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan, jangan hal-hal duniawi dulu yang kita pikirkan, tetapi hal-hal yang penuh dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Salomo minta hikmat. Salomo adalah raja yang sangat diberkati Tuhan. Sehingga di pasal 10 ini juga Ratu Sheba waktu berkunjung ke kerajaan Salomo, dia dan juga pasukannya begitu kagum. Bahkan Ratu Sheba berkata bahwa apa yang aku dengar selama ini belum setengahnya dari apa yang dimiliki oleh Raja Salomo. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu orang yang melihat dan mendengar Salomo merasa diberkati. Mereka merasa kagum akan apa yang dimiliki oleh Salomo. Namun saudara, ini dia luar biasa. Salomo betul memiliki kekayaan, betul dia memiliki hikmat, betul dia memiliki segala sesuatu yang diinginkan oleh raja-raja pada saat itu. Namun ternyata kekayaannya atau apa yang dimilikinya tidak membuat juga Salomo tetap berpaut pada Tuhan. Kalau kita baca di pasal berikutnya, pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. 1000 saudara, istri dan gundiknya. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata Salomo tidak selamanya hidup takut akan Tuhan. Dia ternyata juga karena 1000 istri dan gundiknya, 1000 gabungan, 700 istri, 300 gundik. Ternyata dari 1000 orang yang mendampingi Salomo, tidak semuanya istri-istrinya takut akan Tuhan. Ada istri-istrinya berasal dari bangsa Moab, bangsa Amon, kemudian bangsa Edom, Sidon, dan juga Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan udah bilang, jangan sekali-kali kamu bergaul dengan mereka, dan jangan pun kamu bergaul dengan mereka, atau jangan pun mereka bergaul dengan kamu. Artinya jangan ada hubungan dengan mereka itu. Kaum Edom, kaum bangsa Moab, bangsa Amon, orang Het, Sidon. Karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ternyata waktu harta kita berlimpah, berkat kita berlimpah, itu juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ini dia saudara, belajar satu hal dari Salomo. Waktu kita susah, waktu kita mungkin membutuhkan mujizat, waktu kita kekurangan, kita bilang, Tuhan berkati saya, pulihkan ekonomi saya, pulihkan keluarga saya, pulihkan usaha saya. Tapi apakah waktu itu terjadi, waktu Tuhan lakukan mujizat, waktu hidup kita diberkati, betul nggak hati kita masih berpaut sama Tuhan? Betul gak kita masih percaya sama Tuhan? Betul gak kita masih melayani Tuhan? Waktu kita diberkati, betul gak kita masih mengandalkan Tuhan? Atau waktu kita diberkati, kita bilang, saya gak perlu Tuhan, saya bisa dapatkan semuanya, saya hebat, saya pintar, saya diberkati dengan kemampuan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang sudah mulai sombong, ketika orang sudah mulai merasa hebat, ketika orang sudah mulai merasa tanpa Tuhan saya bisa, saya mampu, saya hebat, saya kuat, disitulah awal dari kejatuhan seseorang. Disitulah awal dari ketidakmampuan kita, kekurangan kita, saudara. Makanya waktu kita kekurangan, waktu kita membutuhkan Tuhan, kita ingat sama Tuhan. Waktu kita diberkati Tuhan, waktu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, menikmati berkat-berkat anugerah Tuhan,
kita juga bisa bilang Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Lewat pujian tadi kita nyatakan, oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Jadi kalau kita masih bernafas nih ya, kita masih sehat, kita masih hidup, kita masih bisa menikmati pekerjaan berkat Tuhan, usaha kita diberkati, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, Salomo tidak lagi dekat sama Tuhan, tidak lagi berpaut sama Tuhan. Dia mulai karena terpengaruh sama istrinya ya kan, orang yang mendampingi kita untuk mempengaruhi kehidupan kita. Akhirnya kelamaan Salomo juga mulai menjauh dari Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Sehingga akhir dari perjalanan Salomo, awalnya dia diberkati, awalnya dia lihat kemuliaan demi kemuliaan, kejayaan demi kejayaan. Tapi pada akhirnya, pada saat Salomo jauh dari Tuhan, Tuhan juga berperkara dalam kehidupan Salomo. Salomo, kerajaannya pada akhirnya Tuhan izinkan mengalami perpecahan. Setelah Salomo tidak ada, setelah Salomo dipanggil Tuhan, akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel utara dan juga Israel selatan atau Yehuda. Dan akhirnya antara mereka ada banyak kekacauan. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak kita jauh dari Tuhan, masalah pasti ada mengikuti kita. Akan ada banyak masalah, akan ada banyak kekacauan. Karena itu hari ini kita diingatkan Tuhan, waktu kita diberkati, waktu kita lihat mujizat, waktu Tuhan izinkan berkat mengalir dalam kehidupan kita, 3 hal yang penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, waktu kita diberkati, kita harus tetap rendah hati. Sama-sama bilang, saya mau tetap rendah hati. Waktu kita kekurangan, kita tahu bahwa semua berkat dari Tuhan. Tapi waktu kita kelimpahan, kita juga percaya bahwa berkat ini juga datang dari Tuhan. Waktu kita masalah banyak, persoalan banyak, ada sakit mungkin, ada masalah ekonomi dalam kehidupan kita, kita berdoa, Tuhan, waktu nanti saya diberkati, saya mau rajin ibadah. Waktu nanti saya diberkati, dipulihkan Tuhan, saya mau setia melayani Tuhan. Tapi benar enggak, waktu Tuhan berkati kita, doa kita lakukan, janji kita, nasar kita lakukan. Benar enggak kita mau melayani Tuhan? Benar enggak kita mau setia? Nah saudara, yang pertama, waktu kita diberkati, tetap rendah hati. Tetap rendah hati, tetap percaya bahwa berkat yang saya dapatkan hari ini, itu semuanya hanya kemurahan Tuhan. Yang kedua, waktu kita diberkati, kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita tetap mempermuliakan Tuhan. Waktu kita diberkati, kita tetap melayani Tuhan. Waktu kita diberkati, kita tetap setia sama Tuhan, iring Tuhan. Saudara, jangan bilang, wah dulu kan saya nggak banyak kesibukan, dulu kan saya waktu banyak saya bisa melayani, tapi sekarang Tuhan tahulah saya sibuk, Tuhan tahulah saya urus banyak proyek, Tuhan juga ngerti kok. Jangan saudara, waktu kita diberkati, yang pertama tetap rendah hati. Yang kedua, waktu kita diberkati, hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Ayo muliakan hidupmu lewat pelayananmu, lewat keluargamu, mungkin jadi berkat dimanapun engkau berada. Dan yang ketiga saudara, waktu kita diberkati, tadi yang pertama kita rendah hati, yang kedua waktu kita diberkati, hidup kita mempermuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga lewat hidup kita Tuhan disenangkan. Wah, anakku diberkati, tetap memuliakan Tuhan, tetap melayani Tuhan. Yang ketiga, waktu kita diberkati, hidup kita menjadi berkat buat orang banyak. Kita diberkati Tuhan, apa yang bisa saya lakukan buat orang banyak? Apa yang bisa saya lakukan buat sekitar saya, buat keluarga saya, buat saudara saya? Jangan kita diberkati, kita nikmati sendiri saudara. Tuhan mau waktu kita diberkati, keran kita buka. Artinya aliran berkat Tuhan tercurah, keran kita buka, berkat Tuhan kita alirkan buat orang lain, berkat Tuhan kita alirkan buat orang-orang sekitar kita, sehingga orang juga diberkati lewat hidup kita. Boleh sama-sama bilang, saya mau orang diberkati lewat hidup saya. Saya mau hidup saya menyalurkan banyak berkat Tuhan. Karena itu kalau kita diberkati, keran kita tutup, hidup kita gak jadi berkat, kita gak alirkan berkat Tuhan, mampet kerannya saudara, berkatnya cuma mandek di situ, dan akhirnya kita kelelep sama berkat saudara. Nah, berkat Tuhan itu harus kita alirkan.
Jangan kita lupa, waktu kita diberkati, kita lupa sama saudara kita yang membutuhkan. Kita lihat siapa yang membutuhkan, orang-orang mana yang memerlukan, pekerjaan Tuhan mana yang memerlukan. Ayo kita tabur berkat Tuhan, kita siap memberkati. Karena itu berkatnya itu cuma titipan buat kita. Berkatnya cuma sebentar buat kita, kita cuma disuruh menjadi saluran berkat buat orang lain. Lakukan ketiga hal ini. Waktu kita diberkati, tetap rendah hati, jangan tinggalkan Tuhan. Waktu kita diberkati, jangan sombong saudara. Waktu kita diberkati, tetap memuliakan Tuhan, tetap ingat setia sama Tuhan, melayani Tuhan. Dan waktu kita diberkati, kita menjadi saluran berkat buat orang banyak. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hidup kami penuh dengan berkat kemurahan Tuhan. Hidup kami penuh dengan anugerah kebaikan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, kebajikan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami. Bukan mengikuti, tetapi mengejar kami seumur hidup kami. Setiap hari kami tidak bisa menampung berkat Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh percaya bahwa hanya berkat kemurahan Tuhan kami ada hari ini. Kami mau hidup kami tetap rendah hati. Kami mau hidup kami tetap memuliakan Tuhan. Dan kami mau hidup kami tetap menjadi berkat buat orang banyak. Berkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini. Usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Kesehatan kami diberkati. Setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan sempurna. Kami sehat kembali, kami kuat kembali. Dan oleh anugerah Tuhan kami berjalan dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.